VMS, lalu juga Bu Syalu dan Pak Tony yang udah membujuk saya 5 kali sampai saya akhirnya yakin memainkan Nadia, lalu juga Pak Beni, terima kasih untuk kepercayaan dan arahannya selama ini, lalu juga teman-teman Kesa yang sangat luar biasa dan juga Mbak Ana, terima kasih sudah menulis skrip yang segila ini in a good way. Terima kasih juga buat teman-teman yang nonton, semoga filmnya bisa nyampe ke hati penontonnya. Buat aku karakternya Nadia sendiri itu bukan karakter yang hitam atau yang putih gitu ya. Dia adalah seorang istri yang berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan mungkin cara yang sedikit ekstrem. Ya buat Nadianya mungkin halal-halal aja ya. Dan sebenarnya kan dia ada seperti itu, bisa menjadi produk seperti itu kan juga karena dia bertahan dengan caranya sendiri di hubungan yang sangat toksik, dan akhirnya dia menjadi seperti itu, destruktif dan manipulatif dan juga ya ekstrim gitu, karena dia nggak mau kehilangan Deva. Oke. Karakter Kapten Deva itu ada di sekeliling kita. Karakter Tiara juga ada banget. Menurut kalian ada nggak karakter Nadia? Ada banget. Ada banget ya, apalagi di era sosial media kayak sekarang. Benar. Banyak gitu. Gimana caranya untuk, karena walaupun karakternya banyak, macamnya banyak kan jadi relate sama orang nih. Gimana caranya karakter ini hidup? You know what I mean? Maksudnya karena udah banyak contohnya di luar sana, gue nggak bisa nih sembarangan nyajiin begitu aja gitu. Ini harus nempel, kena banget. Apa yang kamu lakukan supaya karakter ini nyebelinnya dapet, terus habis itu relatable juga gitu untuk yang nonton? Jujur, being the truth aja sih. Kayak aku nggak takut untuk dibenci, tapi aku berusaha menampilkan supaya penonton tuh ngerti sebenarnya dia kayak gitu tuh karena dia punya luka yang belum pernah sembuh gitu. Jadi berangkatnya memainkan Nadia ini adalah dengan ketakutannya sendiri itu, ketakutan akan ditinggalkan karena dia bertahan sangat lama di hubungan yang sangat toksik itu lagi. Oke. Menurut kamu Deva itu terpapang nyata red flagnya, tapi dia ada green flagnya juga nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau misalkan buat Nadia gitu ya, seorang istri yang influencer gitu ya, punya suami seperti Deva itu leverage buat dia. Kenapa tuh? Karena dia kan di luar kelihatan glamor gitu ya, istri yang kayak sangat baik-baik saja dan di lingkungan yang sangat baik-baik aja, nggak kelihatan punya masalah, terus punya suami pilot ganteng. Itu sesuatu tambahan buat dia. Ya buat konten seperti yang sudah teman-teman lihat gitu. Ya mungkin itu ya green flag-nya dia ya, ganteng aja gitu. Ganteng tuh green flag ya sih. Teman-teman jangan ya, teman-teman jangan ya mau ganteng tapi kalau sifatnya kayak Deva mending tinggalin aja daripada nanti kalian yang rusak. Apa namanya, terlepas dari apa yang Kapten Deva lakukan nih untuk Pak Tony, pengen tahu deh, ini kan karakternya Nadia ini juga relatable banget, banyak banget contohnya seperti ini gitu. Nilai apa sih sebenarnya yang disampaikan oleh BMS Studio dengan karakter-karakter yang ada banget di luar sana dan ini kuat-kuat gitu karakternya? Kita berangkat dari sebuah konsep, dari sebuah ide, diskusi dengan Ana dan Mas Beni. Akhirnya kita mau menampilkan film tapi dengan karakter yang sangat real dan ada di luar sana seperti kamu bilang. Jadi research yang sangat mendalam. Gimana sih Mas kalau umpamanya ada perempuan begini, tingkah lakunya begini, lakinya begini, reaksinya. Akhirnya sama Mas Beni berdua duduk lama sampai saya bilang draft 12, draft 13. Akhirnya menemukan karakter yang kita mau buat. Sifatnya gimana, tingkah lakunya gimana, emosinya bagaimana. Dan itu semua terdeliver ya dari penggarapan Mas Beni, dari aktingnya Adnini. Dan Adnini mungkin satu-satunya cast yang kita nggak casting ya Bas ya, langsung dipilih. Wah ini karakter. Why Pak? Guys. Karena aku udah kenal Adnini Agni karena aku udah lumayan lama. So pas karakter ini dibuat, aku langsung sampai Mas Beni, Mas
sambil mikirin Agni kali sambil nulisnya. Nah, so emang saya yakin bahwa dia bisa deliver performance di level ini gara-gara sangat versatile also. Even karakter Deva juga gimana menampilkan pilot itu kayak apa, seganteng apa, gimana cara dia harus wibawanya, looknya ya. Casanova. So, Ganteng-ganteng nakal gitu ya. iya. Minta didisiplinin nggak sih ibu-ibu? Iya kayaknya ya. Apa? Ih, ibu. Oke, sekarang ngobrol sama, thank you ya Pak Tony ya. Nona Ana, ya. Karakter Nadia itu memang dahsyat banget. Tiara juga dahsyat banget. Captain Deva juga, termasuk bestie-bestinya gitu. Gimana caranya? Karena gini ya, kalau dalam kehidupan nyata biasanya nih salah satu yang disalahin banget tuh juga bestinya si pelaku gitu. Gimana caranya Nona Ana ini menampilkan porsi yang pas untuk bestie-bestinya Tiara? Karena memang berdasarkan pengalaman, dulu aku sempat terbang juga, dulu mantan pramugari. Oh, Yes. masih 18 deket tahun. sekarang. Oh, Jadi memang dari pengalaman itu aku melihat Tiara ini perlu support system. Support system dalam hal bukan perilaku yang buruk ya, tetapi mungkin menasehati, kemudian juga berusaha menghindarkan dari masalah, tapi pada Tiara tapi memang kita tidak boleh terlalu dalam mencampuri urusan orang lain kalau menjadi seorang pramugari, karena kan kita juga rekan kerja tapi juga bestie gitu. Nah kalau untuk Nadia, memang Nadia ini ceritanya mantan pramugari ya, dan Yes. juga influencer. Pasti juga kenal, punya senior di tempatnya Captain Deva terbang juga. Nah dalam hal ini pasti ada sedikit memberitahu lah kalau ada sesuatu yang salah sama suaminya di airlines seperti itu. Jadi emang itu perilaku yang terjadi pada saat aku terbang juga pernah terjadi. Iya, kalau tadi kan dilihat benar-benar karakter pramugari itu beragam banget ya. Ada yang garang banget, abis itu bubaran jadi pramugari, abis itu jadi influencer. Kayaknya karakter Nadia tuh kalau dari pramugari jadi influencer pasti dulunya sempat buka just tip kayaknya ya. Kan nggak sih? Karena udah terlatih gitu sama onlinean gitu. Banyak temen sih biasanya lebih supel ya, karena kan mungkin jago komunikasi, terus juga pasti berperilaku baik sama teman-temannya, jadi pasti banyak teman itu, makanya bisa jadi influencer juga. Oke, sekarang mau ngobrol sama bestie-bestinya Tiara, Nasya Marcella dan Devina Berta. Hai, Halo. mau sapa-sapa rekan-rekan media dulu? Halo, selamat sore semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya, walaupun lagi hujan dan banjir di mana-mana. Terima kasih buat yang tadi udah nonton, dan semoga film ini bisa berkenan di hati kalian. Yes, thank you banget. Ada yang mau ditambahkan? Ya, terima kasih banyak ya udah nyempetin datang untuk menyaksikan drama yang sudah diramu oleh segenap tim yang luar biasa. Terima kasih banyak. Ini menjadi bestie dari perempuan yang kalau diceritain ini kan sebenarnya tahu kesalahan itu gak cuman 100% punyanya Tiara, punyanya Nadia atau 100% punyanya Captain Deva gitu, tapi ini adalah racikan dari gejolak yang terjadi di percintaan mereka ini gitu. Kalau kamu sendiri ngelihatnya dari karakter kalian sebagai sahabat-sahabatnya Tiara ini seperti apa? Apa yang ingin kamu sampaikan kepada penonton film Penerbangan Terakhir? Aku di sini berperan sebagai Eva, itu sahabatnya Tiara. Di sini aku menjadi karakter yang melihat langsung kejadian skandal di balik pintu rahasia kokpit. Karakterku di sini bisa dibilang cukup netral sih. Aku memerankan sahabat yang baik aja, yang peduli sama Tiara, dan di sepanjang scene aku banyak memberikan
nasihat kepada sahabatnya seperti selayaknya sahabat yang baik. Dan memang itu capek banget prosesnya, karena ya mungkin aku juga pernah menjadi Eva, aku yang menasehati sahabat aku tapi nggak didengar. Tapi aku juga pernah menjadi Tiara yang dinasehati tapi kayaknya batu banget dibilangin gitu. Cuman seru sih memerankan sebagai Eva ini. Seru ya. Oke, mungkin ada yang ingin ditambahkan atau pertanyaannya sekarang setelah memerankan menjadi cabin crew flight attendant, kamu ngelihat cabin crew flight attendant in the real life sekarang seperti apa? Menarik banget sih, soalnya ternyata kerjaan ini elegan banget ya, dengan uniform yang kita pakai, dengan atribut, dengan rambut dan makeup yang cantik. Selain itu juga harus kuat secara fisik dan mental ya. Yes. Ya, ada yang mau ditambahkan? Ya, kita bisa lihat kalau misalnya ternyata flight attendant tuh kompleks ya kerjaannya, nggak cuma pakai fisik aja, tapi mereka juga harus butuh sabar, mereka itu butuh pakai isi kepala mereka, kecerdasan, dan tentunya pasti butuh intrik-intrik dan politik sedikit untuk bisa menempatkan diri agar tidak dilahap oleh pilot-pilot. Tuh, agar tidak dilahap oleh pilot-pilot, kapten-kapten seperti Kapten Deva gitu ya. Jadi jangan cuma dilahap, tapi mungkin dicium di ketinggian 30.000 kaki. Thank you banget, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk cast kita yang luar biasa. Sebelum teman-teman nanya, Pak Tony, Pak Benny, kok nggak ada adegan gini sih? Tolong bangkunya ditegakkan, gitu. Atau mau ayam atau mau sapi? Ayamnya habis. Ayamnya habis. Viral tuh yang apa namanya tulisan lagi pura-pura tidur habis itu tulisannya ayam gitu. Pengen minta dibangunin kalau si pramugari lagi keliling nawarin makanan. Nanti ya untuk seriesnya kali ya masukan ya. Oke. Atau mungkin masukannya cerita antara masinis sama pramugari wus gitu Pak. Gak pernah kejadian karena cepet banget Bu. Ya enggak? Baru mau dicium udah nyampe. Iya. Gitu. Kecepatan ya kan? Cerita dari teman wartawan kayaknya lebih menarik ya. Oh, tidak kayaknya ya Pak ya. Kalau Bapak bisa keker-keker yang mana nih Pak kayaknya. Banyak pasti Pak, liputan-liputan kelar jam 4 ngakunya kelarnya jam 10 malam gitu. Kebaca deh. Yuk baca semua. Tuh. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang bertanya. Oke, let's go dari Max Don. Udah, boleh berdiri sayang. Dari nama media mana pertanyaannya? Selamat sore teman-teman semua. Aku Raffi dari Cinemax mau nanya ke Mas Benny. Tadi ada salah satu dialog yang intinya laki-laki akan gak apa-apa tapi cewek yang kena imbasnya. Apakah itu tersebut merupakan social commentary atau ada pesan lain yang ingin disampaikan? Terima kasih. Cakep. Tadi siapa Mas namanya? Raffi. Kang Benny sikat. Ya, memang dialog itu kita pikirkan betul dengan Pak Tony karena memang harus ada. Di sini kan menunjukkan bahwa Kapten Depta itu seorang laki-laki yang memang ingin dan egois, ya NPD, dan itu juga mencerminkan banyak laki-laki pada umumnya. Jadi itu semacam sindiran sih Pak. Dimana kalau ada kasus-kasus perselingkuhan atau apa, kita lihat bahwa yang betul-betul jadi korban atau jadi itu adalah perempuan. Laki-laki kayaknya biasa aja ya. Makanya dulu ada pepatah mungkin zamannya Pak Ian kali ya. Apa tuh? Sekali ada anak sekarang mungkin nggak tahu kali. Sekali perempuan berbuat dosa, dunia menangis. Tapi beribu-ribu kali laki-laki berbuat dosa, dunia masih tertawa. Itu bukan begitu Pak ya? Begitu Pak? Ya, itu ya sepertinya ya. Oke. Itu sebenarnya sindiran. Pak tadi mungkin ada yang ditambahkan.
Kalau kita habis diskusi basically mau mengasih lihat bahwa perempuan itu nggak selalu kalah. So sangat-sangat penting untuk semua perempuan di luar sana mengetahui bahwa mereka tidak sendirian asal berani speak up dan mereka bakal bisa keluar dari jebakan dan lingkungan ini. Dan laki-laki yang zaman sekarang merasa aman, buktinya enggak juga sih, udah diviralin sekarang. So mungkin ini menjadi contoh juga, jangan takut kalau laki itu merasa aman, banyak cara lain. Dengan film ini kita berharap semua perempuan bisa bangkit, semangat, speak up, dan tidak ada lagi tiara berikutnya. Yes. Woo. Good answer. Thank you so much. Bagaimana Raffi? Kamu yang mana? Kamu laki-laki yang tertawa atau laki-laki yang ikutan nangis? Oh, yang sebel dia. Oh, Raffi Buaya kantor ya? Buaya kantor. Dia kayaknya enggak deh, Pak. Dia kayaknya baik nih. Raffi, single, double, triple? Single guys, Raffi baik hati. Girls, nanti ya kita follow up Raffi ya. Oke. Terima kasih Raffi untuk pertanyaannya. Terima kasih Kang Benny, Pak Tony untuk jawabannya. Selanjutnya kita buka lagi. Yang mana? Suara laki-laki yang teraniaya. Kalau Kang Deva mah enggak, dia nggak teraniaya. Yes, tadi aturan juga bikin aja namanya. Boleh berdiri, nama. Halo, selamat sore semuanya. Saya Ben dari Watchmen ID. Hai Ben. Paling mau nanya ke Pak Tony, berhubung ini kan VMS sebelumnya film horor, terus sekarang jadi drama. Apakah kedepannya mungkin apakah kayak mencari apa sih tujuannya gitu? Apakah tidak ada genre yang generalisasi atau apa gitu? Karena jujur terkejut juga gitu, kayak movement dan pilihan film dari VMS itu kayak wow, mengejutkan ya gitu. Terus paling yang kedua untuk Jerome dan Nadia, I don't know, aku penasaran aja secara pas acting gitu, apakah kayak ketika misalnya take terus cut gitu, terus Nadia bilang kayak kamu jangan gitu ya gitu, apakah ada adegan seperti itunya kah atau apa gitu, itu aja sih. Terima kasih. Thank you Ben. Tapi itu sebenarnya horor sih ya, ketika laki kita pinjam 70 juta belum tentu balik. Itu horor cuy. Itu horor, sejadi-jadinya horor sayang. Scary ya. Oke, gimana Pak Ton? Hai Ben, thank you pertanyaannya. Dari VMS sendiri emang mau menampilkan cerita-cerita bukan cuma horor ya. Kayaknya sebelum ini kita menampilkan drama religi juga. Kalau ingat itu juga mengangkat tema soal agama. Dan kali ini kita mengangkat tema sosial. Dan saya berharap ke depannya kita bisa terus membuat cerita yang terjadi di kalangan sih. Bukan cuma hanya cerita viral atau apa, tapi apa yang masyarakat kita lagi kejadian, kita bisa angkat dan memberikan inspirasi, edukasi. Kalau sih saya pencinta film horor ya, hopefully juga depannya bakal ada. Tapi untuk saya paling penting membuat film itu bukan hanya terpaku pada satu genre, tapi kecintaan terhadap ceritanya. Kalau saya cinta sama ceritanya, pasti saya bakal angkat itu menjadi film layar lebar. Thank you. Oke, thank you Pak. Terima kasih. Yang mau jawab, ntar dulu yang mau jawab. Siapa? Tiara atau Kapten Deva nih? Dua-duanya lah. Oke, dua-duanya. Siapa duluan? How about Thank you, Ben. Oke, Kapten Deva mau jawab. Let's go. Jadi kadang suka ada miskonsepsi dan memang wajar ketika seorang pasangan itu main satu film bersama, dikiranya tuh mudah. Tetapi justru ada kesulitan tersendiri, di mana kita sudah terbiasa satu sama lain dengan gerak-gerik, dengan balasan. Namun di sini kita berperan sebagai karakter yang lain. Ketika kita mau memerankan suatu karakter, kita bermainnya bersama aktor yang kita nggak kenal, maksudnya bukan pasangan gitu. Kita akan mencoba membangun sesuatu yang baru based on ketidakkenalan kita. Dengan karakter kita bangun itu. Nah ketika kita sudah kenal, apalagi pasangan, itu ada kesulitan sendiri gimana cara kita meruntuhkan apa yang kita tahu satu sama lain dan membangunnya nol lagi tapi dengan karakter. Ngerti nggak? Jadi ada begini dulu, bukan begini aja. Itu sih ada kesulitan sendiri, cuman Nadia adalah
aktor yang sangat profesional dan dia mempunyai cara kerja sendiri. Aku juga mempunyai cara kerja sendiri dan untungnya kita ya aman-aman aja bisa bekerja bareng. Cuman kalau soal yang kamu nggak kayak gitu kan, itu harus tanya sama Nadia. Oke, Nadia. Tadi katanya soalnya kan alhamdulillah baik-baik aja, tapi kita tanya ya, gimana tuh setelah adegan gitu. Sebenarnya menariknya pas kita reading awal-awal tuh isinya cewek-cewek semua nih, Kapten Deva belum ada. Kita baca tuh udah kayak gila banget nih cowok ini, gue semoga gak ketemu orang kayak gini sih gitu. Itu reaksi kita aja udah kayak gitu. Ditambah reading sama Jerome, pas baca scene-scene yang kayak toxic banget, aku cuma kayak ngeliat, nih dia pernah kayak gini deh. Ini jangan-jangan ini cuma love bombing lagi, ini gimana nih gitu. Tapi benar sempet nanya kayak, kamu gak kayak gitu kan gitu. Terus Benar ya. Terus sempat preview juga, masih offline juga waktu itu. Yang paling gila menurut aku adalah scene dia mau masuk rumah terus dia pakai cincinnya dulu. Oh iya. Ya nggak sih, itu kayak takut banget. Semoga kita nggak ketemu orang-orang kayak gitu ya, tapi Makanya belinya tuh cincinnya yang kekecilan biar susah. bener Copotnya. juga. Tapi masih kok aku masih kayak gitu kok sama dia. Oh. Kamu nggak gitu kan? Boleh kita support. Oh, ada mau tambahkan, silakan. Udah. Oke. Oh, untuk teman-teman media nanti pertanyaan terbaik bisa simulasi napas buatan sama Kapten Deva ya. Mau kan? Ya. Mau loh Kapten Deva, Ibu pada mau simulasi napas buatan katanya. Oh, apa mau komentar apa? Boleh. Yang pertama sih saya bilang VMS ini kan kalau pas sekarang mengenal ada gerakan power perempuan, ini adalah momen thank you Pak. VMS memberikan kesempatan bagi perempuan untuk speak up. Saya suka dengan survei dan statement dari Anastasia. Persoalannya kan sekarang adalah jangan sekali-sekali menyalahkan Deva, karena memang laki-laki sudah seperti itu. Jadi ini sebenarnya pembelajaran bagi semua perempuan yang suka terjebak dengan love bombing. Anda sebenarnya harus bisa belajar ya, bahwa di luar sana banyak tipologi seperti Deva. Jadi hati-hatilah gitu ya, dan belajar untuk tidak mengatakan bahwa Anda itu victim atau korban laki-laki. Karena menurut saya film ini sekali lagi memberikan pembelajaran bagi Anda perempuan untuk hati-hati menghadapi laki-laki. Karena apalagi yang tidak dimiliki oleh Deva ya, dia sudah rapi, sudah punya jabatan, powerful di udara sebagai leader gitu kan, dia ganteng gitu kan, wajahnya juga sangat cute dan sebagainya. Saya aja sebagai laki-laki kalau misalnya Nafsu. saya kan yang menjadi persoalan Pak Tony, Ibu Salu, ini menjadi reference buat sinematografi kita. Terima kasih karena setiap orang yang pernah mengalami kasus ini, dan saya yakin dan percaya juga akan hadir Galprank malam ini, dia pasti akan ngaca dengan Nadia dan ngaca dengan peristiwa yang dihadapi oleh Tiara. Ini peristiwa kemanusiaan, Deva. Terima kasih untuk aktingmu. Saya memuji Mas Ben karena sudah memberikan porsi di mana teman saya ini, kemudian Nadia dan kemudian Jerome keluar dari zona nyamannya. Saya kemudian tadi melihat, wih, ini cowok nakal banget ya. Dan kemudian setelah saya pejamkan mata dan kemudian saya perhatikan bagaimana dia mengecup bibir dari Nadia. Dia bukan pastor, bos. Dia bukan pendeta gitu loh. Dia laki-laki nakal yang memang jatahnya seperti itu ya Kak ya. Sebagai korban terakhir kan ya. Pernah merasakan bibirnya pilot gitu kan. Seperti itu aja sih Rik. Thank you banget. Terima kasih. Aduh. Tuh ya, jangan kemakan sama makhluk seperti Kapten Deva. Yes, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film penerbangan terakhir. Kita masih punya satu pertanyaan terakhir. Oh, 1, 2 bisa. Yes, yang mana, Bu? Max. Boleh berdiri.
Halo, perkenalkan saya Bagus dari Tempo. Bagus. Mungkin mau nanya ke Mas Benny dulu. Ini kan ada beberapa adegan yang intimate gitu ya. Nah itu gimana cara ngedeliver atau komunikasinya ke para cast gitu? Apakah ini termasuk pakai koordinator intimacy? Nah kalau enggak itu antar cara ngomongnya atau gimana biar aman gitu ke para case-nya gitu, baik kepada pilotnya maupun ke pramugarinya. Mungkin itu aja, terima kasih. Oke, Mas Bagus yang mana yang paling suka, yang di apa namanya? Di kolam. Yang di kolam? Oh, kirain habis slow dance. Bagaimana? Apakah ada? Untuk film ini spesial, saya tidak perlu ada koordinator karena kebetulan adegan itu kan banyak dilakukan oleh perannya Kapten Deva dan Tiara. Koordinatornya yang dikoordinasiin sama mereka berdua. Jadi justru saya yang diarahkan sama mereka berdua. Harusnya seperti ini. Jadi lebih gampang karena ya Ada waktu saya itu serahkan kepada pemainnya. Saya bilang ini adegannya seperti ini. Bagaimana baiknya, dan memang kalau di film ini kalau Kapten Deva tidak ada adegan-adegan yang sangat intim itu playboynya nggak kelihatan. Jadi ini bukan saya mau aneh-aneh, tapi perannya menuntut itu, dan kebetulan Kapten Deva suka. Oh, oke. Nah, ada yang mau ditambahkan? Jerome juga, apakah ada yang mau ditambahkan? Apakah betul seperti itu? Iya seperti itu, udah itu aja. Gimana Jerome? Cuman aku Intinya saya nggak kesulitan. Nggak kesulitan ya? cuman aku Karena nambahin sedikit. mereka juga profesional, mereka aktor yang dimana ini memang kebutuhan peran. Iya. Dan aku tambahin sedikit, bukannya kita nggak pakai IC atau intimacy coordinator itu karena nggak dipikir, nggak ditawarkan mah iya. Gitu. Cuman kita pikir kayak lebih baik ini kita coba berdua dulu. Oke. Tapi sejujurnya buat Nadia sama Jerome masih ada awkward moment dipersembahkan oleh nggak sih? Ya iya dong. Masih. Oh, kata Nadia, lo. Gue mah enggak. Nah, nontonnya gitu masih ada gitunya nggak sih? Aneh sih, kayak mungkin kalau satu Indonesia lihat visual. Tapi enggak lah, ini kan karakter aja di film. Nadia sama Jerome gak kayak gitu. Oke. Tuh, gimana Bagus? Udah bagus? Tadi semua pertanyaannya sudah terjawab? Sudah bagus ya. Terakhir? Yes. Masih dia. Dia udah angkat tangan dari tadi tol Kamal ya. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan untuk bertanyanya. Perkenalkan, nama saya Dandi dari Kupas Tuntas Film. Pertanyaannya yang satu aja. Sebenarnya kan ini karakter Kak Jerome memerankan karakter yang cowok toksik ya, bisa dibilang red flag. Nah biasanya menurut pengalaman pribadi saya, dia itu nggak sadar kalau dirinya itu red flag. Nah dari Mas Benny sama Mas Jerome sendiri, cara nguliknya tuh selain ngelihat contoh-contoh mungkin film-film lain, apakah ada kayak sedikit riset sama orang-orang yang mungkin ngerasa kalau dirinya red flag gitu. Cuman kan biasanya karena mereka nggak sadar kalau dirinya red flag, itu menjadi kesulitan tersendiri buat risetnya, mungkin seperti itu. Dan ketika saya nonton filmnya, karena menurut pengalaman pribadi saya itu udah otentik banget, jadi saya sangat menghargai kerja kerasnya Kak Jerome sama Mas Benny buat ngulik karakter itu. Terima kasih. Thank you. Memang aku setuju 100% sama kamu bahwa Deva itu dia nggak merasa dirinya itu red flag atau apapun. Dia sama sekali nggak ngerasa dia itu salah. Dia itu terbiasa dengan melakukan itu, dan dia yang apapun yang dia lakukan itu lumrah aja, itu normal. Kenapa dia seperti itu kan nggak tahu, mungkin trauma masa kecil, kebiasaan dengan keluarganya, atau mungkin salah satu orang tuanya ada yang seperti itu juga. Tapi yang Deva rasa justru dengan
ketika kita membangun Deva itu tanpa harus red flag, harus malah nggak bagus. Justru kita harus kayak ngelihat ya dia tuh kayak gimana sih berjalannya kan menurut dia ini normal, dia nggak ngerasa dia salah sama sekali. Dan dia baru mulai merasa salah ketika dia ketahuan, ketika dia baru loh ternyata orang gini marah ya gitu. Nah di situ dia baru merasa oh mungkin lain kali dia bukan berpikir oh mungkin lain kali gue nggak akan kayak gini, tapi oh berarti lain kali gue caranya berbeda kayak gitu kan. Nah memang dari awal berangkatnya dari mana itu kalau aku purely dari naskah dan tentu ada inspirasi dari karakter-karakter fiktif lainnya di media apapun, film, series atau apapun, dan juga dari orang-orang sekitar sih, digabungin aja, dan tentu yang udah ditulis sangat baik. Thank you. Kang Weni ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup lengkap ya. Sudah cukup lengkap. Oke, kalau begitu. Sebelum kita bubaran, mungkin closing statement bisa disampaikan dari Pak Tony. Sebelum kita bubaran, kayaknya aku kok pengen minta Jerome untuk satu kalimat dari film yang para wartawan dan media apa yang kalian dengar dari mulutnya Jerome digombalin di sini. 3.000. Enggak lama enggak bukan, tapi kayaknya kalian duduk di pangkuan tak kusir ya. Enggak sih? Beda. Beda ya? Mungkin dari Jerome satu gombalan. Iya, oke. Silent guys. Live action. Kamu butuh inspirasi? Penasihat. Enggak, gue ada ini lupa-lupa kecil.